فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhentilah sejenak untuk memikirkan dunia dengan begitu cepatnya dia berlalu, dan persiapkanlah akhirat dengan segenap kengerian-kengeriannya. Karena sejatinya usia yang bertambah di dunia semakin mendekatkan seorang hamba kepada ajalnya dan semakin mendekatkan hamba kepada kampung akhiratnya. Akan tetapi yang terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu, wa syarrukum man tala umruhu wa asaa 'amaluhu." Orang-orang yang terbaik adalah orang-orang yang Allah perpanjang usianya. Allah berikan usia yang panjang kepadanya. Dengan panjangnya usianya dia bertambah kebaikan pada dirinya. Dan sebaliknya, yang terburuknya adalah usia yang panjang, tapi dia habiskan dengan keburukan-keburukan semasa hidupnya. Ibadallah, sesungguhnya kita saat ini berada di penghujung tahun Hijriyah. Artinya sebentar lagi kita akan berpindah tahun. Hampir sebagian kita tidak menyadari yang demikian, dan sebagian yang lain menyadarinya. Begitu cepatnya hari-hari yang berlalu, bulan-bulan yang berlalu, serta tahun-tahun yang silih berganti. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan besarnya, apa yang sudah kita lalui? Apakah di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan serta ketaatan yang kita hadapkan nanti dan berikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Atau sebaliknya, yang kita hadapkan dan kita berikan nanti di hadapan Allah adalah keburukan-keburukan serta kemaksiatan. Hendaknya seorang mukmin dia menjadikan patokan pertama di hidupnya adalah muhasabatun nafs. Dia evaluasi dan introspeksi dirinya. Apa yang sudah dia habiskan di usianya, hari demi hari yang silih berganti, bulan demi bulan yang silih berganti, tahun demi tahun yang silih berganti. Dan yang menjadi pertanyaan besar pula, apakah kita bisa menjumpai tahun depan dari tahun Hijriyah, kemudian kita mampu menyempurnakannya, atau sebaliknya, kita tidak bisa menyambutnya dan tidak bisa menghabiskan sampai akhir tahun tersebut. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu a'malakum qabla an tuzanu, wa tahayya'u lil 'ardil akbar 'ala Allah, yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Kata Umar ibn al-Khattab, evaluasilah diri kalian, hisablah diri kalian, hitunglah diri kalian, hitunglah usia-usia yang habis kalian habiskan, masa-masa yang telah kalian lalui sebelum nanti di hadapan Allah akan terjadi perhitungan. Dan timbanglah amal-amal kalian
sebelum nanti di hadapan Allah akan ditimbang seluruh amalan. Wa tahayya'u lil 'ardil akbari 'ala Allah. Dan bersiaplah kalian untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Hari di mana nanti dipaparkan seluruhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Ibadallah, sesungguhnya sejatinya kehidupan manusia adalah kerugian seluruhnya, kecuali 4 perkara yang Allah Subhanahu wa taala tekankan di dalam Al-Qur'an. Allah taala mengatakan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu asar, sesungguhnya manusia seluruhnya berada di dalam kerugian. Allah mengklaim manusia seluruhnya berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh dan senantiasa mewasiatkan kepada kebenaran dan senantiasa mewasiatkan kepada kesabaran. Surat ini merupakan surat yang sangat agung, yang hendaknya seorang muslim menjadikan surat ini menjadi timbangan bagi dia, sehingga dia bisa menimbang keberuntungan-keberuntungan yang dia dapatkan dari banyaknya kerugian-kerugian yang ada di dunia ini. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqih illa hadhihi surata lakafathum." Kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan kepada hambanya suatu hujjah yang dengannya hamba berhujjah melainkan surat ini, maka sungguh itu sangat mencukupkan bagi mereka. Qala Maimun ibn Mihran rahimahullahu ta'ala. Maimun ibn Mihran rahimahullahu ta'ala mengatakan, la khaira fil hayati illa li ta'ibin aw rajulin ya'malu fid darajat. Tidak ada kebaikan di kehidupan dunia ini melainkan hanya kepada orang-orang yang senantiasa kembali dan bertaubat kepada Allah, dan dia beramal di dunia hanya untuk menggapai ad-darajat, syurga-syurga beserta dengan tingkatan-tingkatannya. Kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa beliau mengatakan, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li min kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kehidupan merupakan bentuk penambahan dari kebaikan-kebaikan untuk diriku, dan jadikanlah kematian merupakan rehat, peristirahatan dari keburukan-keburukan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, tidak ada orang-orang yang meninggal dunia, orang-orang yang meninggalkan dunia ini, baik itu orang-orang yang saleh ataupun sebaliknya, melainkan seluruhnya akan menyesal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Ma min mayyitin mata illa wa huwa nadim. Fa in kana muhsinan nadima an la yakuna izdad, wa in kana musian nadima an la yakuna ista'tab. Kata beliau, tidak ada yang meninggal dunia, tidak ada seorang mayit pun yang meninggalkan dunia ini, melainkan seluruhnya menyesal. Orang-orang yang baik, kalau dia tergolong sebagai orang-orang yang baik, dia menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa dia tidak menambah kebaikan-kebaikan. Dan sebaliknya, kalau dia orang-orang yang buruk, dia menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa dia tidak segera bertaubat dan meninggalkan keburukan-keburukannya. Ibadallah, penambahan usia atau usia yang bertambah di dunia ini, sekalipun Allah Subhanahu wa ta'ala memperpanjang masanya, tidaklah menambahkan bagi seseorang tersebut melainkan keletihan. Semangat di masa muda berbeda dengan semangat di masa tua. Bahkan di usia yang bertambah, yang semakin tua, kerentaan akan mendatangi seorang hamba tadi, di mana seluruhnya tersebut menjadi konsekuensi seorang hamba ketika hidup di dunia. Kenikmatan-kenikmatan yang perlahan-lahan menghilang. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan, afara'aita immatta'nahum sinin
thumma ja'ahum ma kanu yu'adun, ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalaulah apa pendapatmu wahai Muhammad, kalau kami memberikan kebahagiaan kepada mereka, sinin, bertahun-tahun, thumma ja'ahum ma kanu yu'adun, kemudian kami datangkan kepada mereka apa yang telah kami janjikan berupa azab petaka kepada mereka, ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un. Kenikmatan-kenikmatan di masa mereka hidup di dunia tidak ada lagi manfaatnya. Tidak mampu mereka rasakan seluruhnya. Maka benar saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yu'ta bil kafiri yaumal qiyamah. Akan didatangkan nanti seorang yang kafir di hari kiamat. Kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka secelup saja. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada dia, apakah kau mendapatkan kebaikan? Lalu dia mengatakan, la wallahi ya Rabb. Tidak ada kebaikan sedikit pun. Kemudian Allah datangkan sebaliknya. Asyaddun nas bu'san. Manusia yang paling melarat di muka bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala fayusbaghu sabghatan fil jannah. Kemudian Allah celupkan dia ke dalam kenikmatan syurga. Lalu Allah tanyakan kepada mereka, apakah kau mendapatkan keletihan, keburukan, kesengsaraan sedikit pun? Lalu dia mengatakan, la wallahi ya Rabb. Bahkan kenikmatan yang dia dapatkan secelup saja Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Sehingga berbahagialah orang-orang yang menghabiskan usianya di dalam ketaatan kepada Allah, mempersiapkan perbendaharaan, perbekalan dia nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan memanggilnya, ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridha dan diridhai. Wadkhuli fi ibadi. Masuklah engkau ke dalam golongan-golongan hambaku yang baik. Wadkhuli jannati. Lalu masuklah engkau ke dalam syurgaku. Bahkan sebaliknya, hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala panggil mereka dan Allah sodorkan neraka jahanam di mata-mata mereka adalah hamba-hamba yang menghabiskan usianya dalam kemurkaan Allah, kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia lebih memilih meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada dia demi menghamba kepada hawa nafsunya yang menggiring dia kepada syahwat duniawi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzi yatadhakkaru al-insanu anna lahu adh-dhikra, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Nanti di yaumil qiyamah Allah akan sodorkan dan datangkan neraka jahannam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, yu'ta yawma idzin bi jahannam laha 70,000 zimamin likulli zimamin 70,000 malakin yajrunaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan didatangkan nanti di yaumil qiyamah neraka jahannam, di mana neraka jahannam tersebut memiliki 70,000 tali yang membelenggunya. Setiap satu tali digiring oleh 70,000 malaikat. Yajrunaha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, neraka jahannam itu diseret. Saking besarnya neraka jahannam. Perhitungannya 4,9 miliar malaikat menyeret neraka jahannam. Bahkan dari kejauhan perjalanan puluhan ribu tahun terdengar golakannya, terdengar kemurkaannya. Yauma idzin waji'a yauma idzin bi jahannam. Yauma idzi yatadhakkaru al-insanu ma sa'a. Yauma idzi yatadhakkaru al-insanu anna lahu adh-dhikra. Hari ketika mana neraka jahannam Allah sodorkan kepada mereka, lalu mereka mengingat seluruhnya apa yang telah mereka habiskan di dunia. Anna lahu dzikra. Apalah lagi manfaat dari ingat-ingatan yang hanya sirna begitu saja. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kemudian dia mengatakan di hadapan Allah, aduhai sekiranya
yang aku habiskan di dunia tersebut, yang aku lebih kedepankan di dunia, kehidupan duniaku adalah kebaikan-kebaikan. Fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Nanti di hari itu tidak ada yang mengadab selain Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil dalam memberikan azab. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Dan tidak ada yang memberikan tali ikatan melainkan ikatan Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut wal 'ajizu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal 'ajizu al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawa wa tamanna lillahi al-amani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas adalah orang-orang al-kayyisu man dana nafsah, orang-orang yang senantiasa mengintrospeksi dirinya, mengevaluasi dirinya dan mempersiapkan amalan-amalan yang dengan amalan tersebut akan memperberat timbangannya nanti di yaumil qiyamah setelah kematiannya. Wal ajiz, adapun orang-orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang berangkat dari dirinya. Wa tamanna lillahi al-amani, di satu sisi dia berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala, berangan-angan diberikan syurga, berangan-angan diberikan pahala, sedangkan dia tidak beramal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin min kulli dhanbin wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah al-amin وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الموحدين ولا تجعلنا من المشركين. اللهم اجعلنا من الذاكرين ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نقيم الصلاة.